Halo, perkenalkan, nama saya Joshua Pardoman Sibarani dari kelas 11 IPA 2 dengan bernomor absen 15. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan air PDAM. Apa sih pengelolaan air PDAM itu? Yang pertama adalah secara umum pengelolaan air bersih terdiri dari 3 cara, yaitu pengelolaan secara fisika, kimia, dan biologi. Pengelolaan secara fisika dilakukan dengan memanfaatkan sifat mekanis dan air. Contohnya dengan melakukan pengendapan, filtrasi atau penyaringan, adsorpsi atau penyerapan tanpa adanya penambahan bahan kimia. Sedangkan pengolahan secara kimia dilakukan dengan menambahkan zat kimia seperti tawas dan klor. Zat ini yang biasa digunakan untuk menyisihkan logam-logam berat yang terkandung dalam air. Serta pada proses pengolahan secara biologi dilakukan pemanfaatan mikroorganisme tertentu sebagai media pengolahan yang dapat membantu menjernihkan air. Lantas bagaimana proses pengolahan air bersih oleh PDAM? Dalam penyediaan air bersih, PDAM di Indonesia umumnya menggunakan metode pengelolaan secara fisika dan kimiawi. Metode ini sering disebut dengan istilah IPA atau instalasi pengelolaan air. Pada dasarnya, terdapat pada 3 unit penting dalam sistem pengelolaan air bersih berbagai di daerah Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah intake building. Intake building merupakan sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat pertama kalinya air dari sumber air masuk. Bangunan ini dilengkapi dengan screen bar yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang ikut tergenang dalam air. Air yang berada di intake building ini selanjutnya akan masuk ke dalam bak besar yang nantinya akan dipompa ke bangunan selanjutnya. Lalu yang kedua ada water treatment plant atau WTP. Air yang berada dalam bak besar dalam intake building kemudian dipindahkan ke pompa ke WTP. WTP merupakan bangunan utama pengolahan air bersih. Biasanya terdapat 5 bagian yang terdapat dalam bangunan ini yang membuat air layak digunakan. Bagian-bagian tersebut yaitu pada proses koagulasi dilakukan proses distilbasi partikel atau koloid atau kotoran yang terkandung dalam air. Proses ini dilakukan secara kimia dengan menambahkan zat tawas atau secara fisika dengan melakukan rapid mixing dan hidrolis. Setelah air berada di unit koagulasi, selanjutnya air melalui proses pengadukan perlahan agar tawas atau pak yang tercampur dalam air dapat mengikat partikel kotoran dan membuat vlog yang lebih besar agar nantinya kotoran lebih mudah mengendap. Dalam unit ini, vlog yang telah terbentuk atau luas terbentuknya lumpur akan terpisah dengan air dan secara otomatis akan mengendap di dasar bak. Air yang telah terpisah dari lumpur selanjutnya disaring agar benar-benar bersih. Proses ini dilakukan dengan bantuan gaya gravitasi. Untuk menghindari adanya potensi kuman dan bakteri yang terkandung dalam air, maka dilakukan proses tambahan, itu berupa penambahan klor, ozonasi, penyabasan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah reservoir. Sebelum didistribusikan, air yang telah selesai diolah dimasukkan ke dalam tempat penampungan sementara. Biasanya reservoir ini terletak dengan tempat elevasi lebih tinggi daripada tempat-tempat yang menjadi sasaran distribusi. Selanjutnya mendistribusikan air tersebut digunakan pipa-pipa dengan berbagai macam ukuran hingga air bersih dapat sampai ke rumah maupun bangunan sekitar kita. Demikian ulasan mengenai proses penjernihan air hingga bisa memanfaatkan kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih.